banyak pertanyaan yang teman-teman ingin sampaikan. Silakan disiapkan pertanyaan Anda di channel YouTube maupun channel di chat, di Zoom. Dan sebelum kita masuk sesi tanya jawab, izinkan saya untuk menyetel beberapa video untuk kita saksikan bersama. Oke, teman-teman semua masih menyimak acara kita? Masih, Pak De. Masih, Pak De. Oke, terima kasih teman-teman semua masih menyimak acara kita. Dan acara ini pastinya masih masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa silakan raise hand. Nanti kami akan beri waktu Anda untuk open mic. Dan bagi yang ingin menulis chat juga bisa, nanti kami juga akan menjawab. Dan teman-teman yang ada di channel YouTube juga bisa menuliskan di kolom chat, live chat, untuk kami jawab pertanyaannya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk sementara Bang Kensi istirahat dulu, gantian saya, ya, nggak apa-apa ya. Insya Allah saya bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah ditulis beberapa waktu, yang sudah dituliskan ketika presentasi tadi berjalan. Jadi saya akan dulukan dulu pertanyaan dan jawaban untuk teman-teman yang bertanya di kolom chat. Oke. Kita akan buka pertanyaan dari Bapak Lili Kasli di jam 22 tadi bertanya, bagaimana cara yang tepat untuk menyimpan kode Google Authenticator? Udah saya coba sesuai dengan tutorial, tapi selalu salah. Kesalahan ada di mana? Disalin tempel, udah dicatat dulu, udah tetap hasilnya salah. Oke. Ini ada suara yang rekaman di YouTube saya masuk ini. Bentar. Ada yang bentar. Mungkin yang rekaman di YouTube saya. Oke, saya matikan dulu aja. Ternyata dari handphone saya. Handphone saya ini yang bersuara. Oke, saya jawab pertanyaan dari Pak Lili. Jadi, untuk teman-teman yang belum bergabung pasti akan bingung apa yang dimaksud dengan Google Authenticator. Jadi, Google Authenticator adalah aplikasi yang dibuat oleh Google untuk keamanan transaksi Anda. Transaksi yang dimaksud adalah transaksi ketika melakukan pembelian koin di toko kripto. Toko kripto adalah toko exchanger online yang resmi di Indonesia, dan saya lihat adalah toko kripto adalah yang terbaik, di mana kita bisa melakukan transaksi jual dan beli aset kita. Aset apapun yang namanya aset kripto. Nah, setiap transaksi dibekali dengan kode keamanan Google Authenticator. Google Authenticator ini pastinya harus diinstal di masing-masing handphone. Jadi ketika Bapak ingin melakukan transaksi sendiri, beli, Anda harus install dan Anda harus connect-kan dengan menu setup dari Google Authenticator Anda ke toko kripto. Google Authenticator ini sifatnya random, angka yang muncul adalah random, dan ini adalah penggantinya OTP. Kalau selama ini Bapak Ibu tahu adanya namanya OTP atau one time password, ketika kita daftar apa, kita login apa, itu dapat kiriman SMS 6 angka dan itu kita masukkan, itu rentan dengan hacker, itu rentan dengan hal-hal yang sifatnya menyadap. Lagi pula OTP harus membutuhkan pulsa untuk mendapat kiriman. Jadi kalau Anda menggunakan OTP, kalau di HP Anda tidak ada pulsanya, Anda tidak dapat kiriman OTP. Sehingga kadang-kadang menjengkelkan karena ketika kita melakukan transaksi kok nggak dapat OTP, ternyata pulsa kita yang habis. Nah, Google Authenticator itu adalah salah satu solusi bagaimana transaksi kita aman karena yang melakukan transaksi adalah Anda sendiri.
tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Dalam arti karena apa? Ketika Anda mengakses toko kripto, diminta Google Authenticator, yang Anda lihat, yang Anda salin adalah kode yang ada di HP Anda. Tidak bisa menggunakan Google Authenticator HP orang lain. Dan Pak Lili perlu diketahui atau yang lainnya, bahwa kode 6 digit Google Authenticator itu setiap 30 detik berubah. Jadi kita tidak bisa salin dan simpan ya, tapi salin saat itu juga langsung ditempel di aplikasi toko kripto. Ya, ingat, 30 detik dia akan berubah. Dia ada seperti timernya berputar gitu, selama 30 detik angkanya nanti berubah. Nah, ketika kita sesaat melakukan transaksi, kita ganti aplikasi Google Authenticator, berapa kodenya disalin, langsung ditempelkan dengan cepat. Ini hanya masalah kebiasaan ya. Kalau lama-lama nanti akan terbiasa. Salah itu Anda telat, itu aja. Jadi diulangi lagi dan pastikan ketika berputar tuh biarkan putarannya masih penuh. Ketika masih penuh Anda masih punya 30 detik ke depan. Nah, jadi untuk proses salin 6 angka dan tempel di toko kripto itu punya waktu yang lama. Jangan ketika putarannya sudah mau tinggal 3 detik, 5 detik, nanti Anda akan sering salah. Jadi tunggu sampai putarannya penuh dulu, salin 6 digit di Google Authenticator, tempelkan di toko kripto. Saya jamin pasti bisa. Dan ini hanya masalah kebiasaan saja. Jadi jangan khawatir, karena itu memang supaya kode atau transaksi Anda ini tidak bisa dihack oleh orang lain. Jadi kesulitan ini bukan untuk mempersulit Anda, tetapi untuk keamanan Anda. Supaya akun Anda tidak bisa diretas, tidak bisa disadap oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Itu ya. Mungkin bagi yang belum tahu, mungkin apa itu Google Authenticator. Nah, ini salah satu keamanan. Dan Google Authenticator itu tidak hanya digunakan untuk toko kripto, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Anda install di HP Anda Android, ketik Google Authenticator, itu sebetulnya kode yang akan muncul selalu berubah 30 detik untuk membuka aplikasi lain. Bahkan aplikasi-aplikasi media sosial pun bisa. Seperti saya menggunakan Google Authenticator untuk Gmail. Jadi Gmail itu yang bisa akses saya, karena ketika buka Gmail harus butuh Google Authenticator. Kemudian untuk media sosial Facebook, Instagram, Telegram, ya apapun aplikasi yang menyediakan fitur Google Authenticator bisa dikoneksikan. Disitulah sebetulnya Google Authenticator membuat aplikasi yang kita miliki, akun yang kita miliki ini aman, tidak bisa dihack oleh orang lain. Gitu ya. Jadi tidak hanya toko kripto, Gmail bisa, ya, Facebook bisa, Twitter bisa, IG bisa, TikTok bisa. Ya karena apa? Akun-akun media sosial itu sangat rentan untuk disadap orang lain. Jadi seolah-olah itu adalah akun Anda, ternyata dia sudah disadap oleh orang lain dan orang itu meminta uang kah atau menipu Anda, yang Anda pikir dia adalah teman Anda, padahal itu sebetulnya sudah diambil alih kendalinya oleh hacker, oleh orang lain. Nah, disitulah Google Authenticator dibutuhkan. Nanti dicoba sendiri teman-teman di rumah, bagaimana caranya, cari di YouTube, bagaimana mengkoneksikan Google Authenticator dengan Facebook, bagaimana mengkoneksikan Google Authenticator dengan IG, dengan TikTok, dengan Gmail, banyak ya, banyak sekali di YouTube tutorialnya. Insya Allah bermanfaat buat Anda semua. Jadi begitu jawaban saya untuk Bapak Lili, semoga paham apa yang saya maksudkan. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari siapa lagi nih? Jam 22 tadi Pak Lili sudah, saya akan scroll ke bawah. Dari Bapak Muhammad Sopi'i. Malam Power Team, ada beberapa teman kita di Facebook yang belum paham katanya kripto itu haram. Bagaimana kita kasih penjelasan bahwa kripto itu halal dan sudah disahkan legal oleh pemerintah? Demikian atas penjelasan juga banyak terima kasih. Oke. Saya paham bahwa sesuatu yang baru yang dulu di zaman kenabian, dulu di zaman belum adanya teknologi ini kesannya menjadi haram karena sifatnya abu-abu. Tapi sebetulnya Pak Sopi'i tidak perlu harus khawatir tentang statement orang tersebut.
Pak Sopi, silahkan mencari literasi di YouTube. Dan perlu diketahui bahwa cryptocurrency yang sebagaimana aset itu boleh dan tidak haram beredar di Indonesia. Terbukti bahwa pemerintah juga mendukung perkembangan cryptocurrency di Indonesia. Bapepti sebagai penanggung jawab untuk mengontrol aset berjangka tinggi itu mempunyai kewenangan untuk mengontrol cryptocurrency, ya. Dan bahkan pertengahan tahun ini Indonesia akan membuat mata uang cryptocurrency yang disebut dengan rupiah digital. Nah, kalau pemerintahnya Indonesia aja mendukung akan membuat rupiah digital, ya artinya pemerintah juga tidak orang bodoh dong. Jadi persepsi atau anggapan haram itu adalah mungkin dalam sudut pandang yang berbeda. Secara umum, ketika cryptocurrency digunakan sebagai alat jual beli, pengganti uang itu salah atau bisa dikatakan tidak halal atau haram. Tetapi ketika cryptocurrency itu dimiliki untuk aset Anda, untuk tabungan Anda, untuk Anda simpan, untuk Anda bermanfaat untuk kedepannya karena mempunyai nilai yang fluktuatif, itu tidak ada masalah. Jadi Anda nanti coba pelajari lagi beberapa informasi soal haram dan halal ya. Karena ini pasti banyak orang-orang yang berpikir ini barang baru, tidak nyata, tidak ada fundamentalnya, ya, tidak ada underlying-nya. Terus apa yang dijual? Yang dijual adalah teknologinya. Bahkan kelompok Islam besar Indonesia di NU pun juga membuat kripto aset. Anda cari, kalau NU membuat uang digital kripto aset apa? Nanti pasti Anda akan menemukan. Anda cari di internet. Artinya sebetulnya ini hanya orang-orang tertentu yang tidak mau menerima perubahan. Orang-orang tertentu yang tidak bisa menerima bahwa sesuatu yang di luar nalarnya, di luar logikanya itu ya karena dia tidak tahu hukumnya, zaman Nabi nggak ada kayak gitu ya sanggap haram gitu kan. Padahal sebetulnya kripto asetnya adalah suatu daya kreativitas manusia bagaimana memangkas transaksi keuangan tanpa melibatkan orang lain. Jadi sebetulnya cryptocurrency ini seperti halnya kita ingin melakukan transaksi kepada orang lain, katakanlah, tetapi tidak melibatkan pihak lain. Selama ini Anda melakukan transaksi, transfer uang, menyimpan uang, melibatkan pihak bank. Dan itu butuh biaya besar, tidak transparan, dan mudah untuk apa? Mudah disalahgunakan. Nah, ketika hal itu semakin marak, orang-orang yang pandai berpikir harusnya kita bisa dong melakukan transaksi dengan orang tertentu atau siapapun tanpa melibatkan orang lain karena itu sifatnya pribadi. Disitulah cryptocurrency akhirnya menjadi solusinya. Ya, jadi Bapak Sopi nanti coba tanya ke upline Anda, sponsor Anda, kami sudah punya kumpulan video-video yang membahas tentang halal dan haram. Kalau boleh nanti coba saya juga akan share kumpulan video tentang halal dan haram. Nanti akan saya bagikan di channel YouTube maupun di channel Zoom. Nanti silakan Bapak Ibu setel sendiri. Itu ada beberapa video di mana video itu akan menjelaskan tentang kedudukan cryptocurrency itu bagaimana ya. Jadi kita harus melihatnya dari sudut pandang yang terbuka gitu ya, jangan tertutup ya, karena nanti akan menjadi kita terlalu langsung menjudge ya. Sesuatu yang memang jelas bermanfaat dan tidak merugikan siapapun itu insya Allah bisa dikatakan halal, meskipun di zaman kenabian belum pernah ada barang yang namanya cryptocurrency. Oke, ini saya cari sambil nyari, saya akan memberikan nanti ke Anda link kumpulan halal atau haramkah kripto aset di sini. Iya, sebentar. Saya kirimkan di channel ini. Silakan Bapak klik nanti halal atau haram kripto aset. Oke, silakan ini nanti Bapak pelajari setelah acara Zoom ini.
Bentar ya. Ini kalau ngetik kok mesti tangannya loncat-loncat. Oke ya, itu sudah saya share di dalam chat. Kemudian saya akan harus men-share juga di channel YouTube supaya sama-sama yang di YouTube juga tahu nih acara kita ini, jangan yang di Zoom aja yang dapat linknya kan gitu kan ya. Bentar. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari kolom chat dulu ya. Nanti kalau kolom chat sudah beberapa kita jawab, nanti saya juga akan memberi waktu kepada teman-teman yang ingin bertanya lewat suara, lewat raise hand. Nanti silakan langsung bisa bertanya. Sebentar, Pak. Sudah saya jawab. Lanjut bertanya. Pak Mursidi dari Bogor, jam 23. Pak Daris punya mitra 5 yang muncul di dashboard cuma 4. Oke. Yang muncul di 4 itu harus Anda tahu apakah betul 5 mitra itu sudah membeli level. Ya, pastinya biasanya ada kesalahan dalam Anda memberikan link. Biasanya kita memberi linknya salah, orang tersebut masuk di dashboardnya, yang dia tempelkan itu atau yang dia ikutin bukan link Anda. Jadi mungkin menurut Anda itu mitra saya, ini linknya, tetapi karena mungkin kesalahan prosedur dari si calon mitra, dia tidak nempel di link Anda. Sehingga dalam pikiran Anda dia adalah orang kelima, tetapi kenapa cuma 4? Itu yang harus diwaspadai ya. Oleh karena itu biasakan Anda memberikan linknya kepada siapapun yang ingin membeli level di bawah Anda. Ya. Nempelnya di mana? Nempelnya di browsernya Trust Wallet. Jadi contoh misalkan seperti ini, contoh ya, saya harus praktekkan supaya kita melakukannya tidak salah ya. Sebentar. Saya punya link, namanya linknya Power Team. Sebagai contoh nanti saya akan bagikan kasih tahu di tutorial nih ya, sebentar ya. Bentar, saya akan praktekkan langsung di link Anda. Oke. Jadi saya akan tampilkan di layar Anda, share screen supaya kita tahu cara nempelkannya link bagaimana ya. Jadi bisa dilihat ya. Oke. Bisa. Langkah pertama, pastinya mitra tersebut adalah membuka Trust Wallet-nya. Ini Trust Wallet mitra katakanlah. Dalam hal ini adalah Trust Wallet mitra. Ini sudah dibuka. Ini seolah-olah sudah ada DAI-nya sama Matic-nya. Kemudian calon mitra Anda kasih link. Kasih link. Kita salin ini, jangan diklik ya, jangan diklik tapi disalin. Nah, ini kita salah. Bentar. Oke. Saya perhatikan di sini saja biar enak. Ini saya tekan nama. Ini tautan disalin ya, tautan disalin. Kita buka lagi di Trust Wallet. Ya, kita buka lagi di Trust Wallet, kemudian kita buka browser. Ya, kita buka browser. Pastikan jika terjadi kesalahan atau menghindari kesalahan, kita klik yang di history, yang ini, tanda panah ini, history, klik. Ini kita bersihkan dulu. Clear browsing data. Oke. Kemudian kita bersihkan lagi di menu setting. Ada di preference, kemudian ada the browser, kita klik clear browser cache. This will clear cache cookies other browsing data. Oke. Oke, kita kembali ke wallet, kita kembali ke browser. Kita tempel yang tadi
di sini. Ya. Kemudian kita tinggal klik panah. Ini adalah link Power Team. Ya. Kalau proses ini adalah proses yang sangat krusial. Sebelum dilanjutkan, suruh mitra screenshot. Suruh screenshot, kirim ke Anda. Jadi mitra nanti memastikan, ini ya Pak, ID-nya Pak Haris, ID-nya Power Team, atau mungkin ID-nya Bapak, begitu. Oh ya, betul. Jadi Anda yang punya link harus ingat dan harus kasih gambar, supaya ini menunjukkan gambar Anda. Oh benar, itu punya saya, gitu kan. Jadi setelah ini iya, si calon mitra tersebut tinggal klik sign up now, ya, klik ini. Dia pilih Trust Wallet atau Wallet Connect sama saja, pilih Trust Wallet. Nah, ini proses calon mitra itu mengkoneksikan walletnya dengan smart contract. Kita connect. Ya, nanti tinggal di approve. Ya. Nah, tinggal di approve seperti ini. Ya, dia ada terjadi proses. Ya, terjadi proses untuk mengkoneksikan address walletnya calon mitra ke upline-nya. Nah, successfully register. Ya, sudah terjadi proses terkoneksinya wallet calon mitra ke Anda. Ya, tetapi ini belum di level. Oke. Oh, ini adalah member, dalam hal ini adalah member Anda yang baru tergabung dengan upline-nya adalah ini. Ya, tetapi dia belum beli level, tapi sudah tergabung. Dia akan masuk ke dalam daftar mitra Anda. Tinggal lanjutkan langkah ke preview yang klasik. Anda klik, ini belum beli level ya, tapi sudah jadi member. Sudah jadi member Metaforce, tapi belum beli level. Terbukti ini adalah ID-nya member yang baru, yang ini adalah upline-nya, dalam hal ini adalah Power Team. Ini adalah nanti harusnya Anda. Ya, yang di bawah ini adalah Anda. Yang di upline ini harusnya Anda. Nanti tinggal dia beli level. Preview, kemudian kita aktifasikan, ini, dicek yang ini, proses. Ya, diproses. Berhubung di akun ini tidak ada duitnya, 5 ID-nya kurang, otomatis gagal. Kalau ada duitnya warna balance check, balance itu artinya saldo. Itu hijau. Jadi metriknya cukup, yaitu kan koneksi cek Polygon oke, blockchain-nya oke, kemudian dicek lagi DAI-nya kurang, ya jadi tidak bisa, jadi harus diisi DAI ya. Sampai di sini berhenti karena memang di contoh ini saya tidak ada saldo untuk memberi contoh kepada Anda. Oke, begitu saja caranya, dan nanti Anda lakukan dengan hati-hati. Proses yang paling krusial di dalam transaksi ini adalah proses join. Kalau sudah sedikit menambahkan Pak Dek. Sedikit menambahkan Dek. Silakan. Iya, jadi agar memudahkan untuk orang-orang awam itu Pak Dek, kalau ditempel di draft browser terus wallet itu sedikit kesulitan karena kadang mencari keyboardnya tidak ada. Nah, lebih mudahnya lagi itu dari link yang dikirim di WA. Saat kita kirim link referensi kita di WA, itu tinggal klik saja linknya, kemudian nanti pilih connect wallet. Nah, sebelum connect wallet, pastikan dulu ID-nya dulu ya, kemudian connect wallet. Nah, itu biasanya akan lebih mudah. Setelah nanti terjadi approve, dia kan kalau misalnya menggunakan jaringannya multi wallet, dia tidak akan langsung connect. Ya. Tapi dia sudah terkonek secara otomatis. Akhirnya saat dimasuk ke Terus Wallet, meskipun menggunakan metaforce.space aja, itu sudah menjadi mitra. Nah, kalau dia menggunakan jaringan Polygon, otomatis diklik dari link WA juga langsung dia masuk ke akun Metaforce. Itu lebih mudah untuk orang awam. Kalau orang yang memang sedikit
pinter ya pasti mudah dari terus wallet juga. Kalau orang awam yang kadang tidak tahu menempel di browser terus wallet itu cari keyboard gak ada katanya gitu. Jadi gini, kalau seperti Bang Oki tadi langsung diklik saja tulisan yang biru itu. Tetapi kalau ingin salin, sebetulnya jangan diklik tulisannya, tapi diklik di sampingnya begini juga bisa. Tuh, itu namanya memilih. Tinggal di titik 3 di atas ya adalah salin. Nih, jadi kita jangan klik, ditekan di luar tulisannya ini metafor, titik 3 salin, terus masuk di ini ditempel di Trust Wallet. Itu cara yang standarnya begitu. Ya, seperti itu kan. Nah, di keyboard itu di mana gambarnya? Ya di gambar kaca pembesar ini sebagai enternya, ya kaca pembesar atau misalnya amplop itu bisa. Tetapi kalau yang dijelaskan sama Bang Oki tadi adalah kita langsung mengeklik ini, tetapi pastikan walletnya sudah benar ya. Walletnya sudah wallet untuk Metaforce. Tinggal diklik begini, dia akan membuka di tampilan browser Chrome, bukan Trust Wallet. Ya, tinggal di sign up. Nah, ini dipilihnya adalah di Trust Wallet atau di Wallet Connect. Jadi begitu. Jadi ada dua cara. Mana yang bisa dilakukan, silakan. Itu tadi dimaksud dengan Bang Oki ya. Kalau Wallet Connect, ya nanti dikoneksikan. Gambarnya nih, ada pilih nih, Trust Wallet. Nah, ini juga bisa langsung masuk seperti ini kan. Connect dan terus. Seperti tadi, sama fungsinya. Ya, ini kalau sign ini pastikan yang penting krusialnya adalah gambar ini, logo ini adalah milik Anda sebagai upline. Makanya biasakan mengganti logo Anda, foto Anda atau apapun terserah, yang penting ini membedakan dengan yang lain. Sign up, tinggal nanti pilih yang Wallet Connect, kan itu tadi ya. Klik tulisannya. Ini yang dibuka Google Chrome nih, bukan Trust Wallet. Sign up, pilih Wallet Connect, pilih Connect, pilih Trust Wallet. Kalau Anda pakai Trust Wallet, kalau pakai token pocket, ya pilih token pocket. Sama kan? Langsung dikoneksikan. Dan seterusnya. Oke, Bang Oke, terima kasih untuk berbaginya. Ya, baik Pak De. Ya. Oke, jadi ketika itu terjadi kesalahan, Anda merasa punya mitra, 5 mitra, cuma 4. Makanya ketika proses join jangan tidak fokus. Anda yang sebagai sponsor ya serius, dan Anda yang mitra, calon mitra juga serius. Jadi jangan, udahlah pokoknya bisa, percaya deh, kerjain aja, pokoknya tahu beres. Jangan. Anda luangkan waktu Anda untuk nunggu sampai betul-betul calon mitra screenshot kirim ke Anda dan Anda yakin itu link Anda, baru dilanjutkan. Kalau sudah terkoneksi, dia mau beli level 1, 2 sampai 12, itu pasti mitra Anda. Nggak mungkin meleset. Ya. Jadi kalau orang sudah terkoneksi dan dia tinggal beli level 1, 2, Anda tinggal nggak masalah. Karena krusialnya adalah ketika pertama kali mengkoneksikan link ya. Kalau sudah beli level, Anda nggak usah tunggu, udah terserah, itu pasti jadi mitra Anda. Tidak mungkin mitra orang lain, karena kunci pertamanya adalah ketika mengkoneksikan link Anda. Jelas ya? Ini khususnya teman-teman yang baru gabung nih biasanya sembrono kan, tinggal aja, pokoknya gitu aja, masa nggak bisa. Jangan, mitra itu mau gabung itu juga masih ngah-ngoh, masih bingung kok ditinggal. Jangan, ditungguin. Ya sampai betul. Jadi kalau Anda mau joinin orang, jangan dalam kondisi yang waktunya sempit, ada urusan, masih bepergian, jangan. Luangkan waktu Anda 10 sampai setengah jam, atau mungkin bisa 1 jam untuk memastikan Anda tenang, mitra Anda tenang, lakukan penjoinan. Ya, jangan sambil nyetir. Oh ya betul tuh, sudah langsung aja. Padahal itu mungkin linknya salah. Nah ini. Jadi jangan sambil lalu. Tapi setelah Anda sudah pastikan itu link Anda, dia mau beli level 1, 2, tapi setelah Anda tinggal, tidak masalah. Pasti akan masuk dalam metrik Anda. Oke. Cukup penjelasannya. Insya Allah jelas. Selanjutnya, saya akan
Di dashboard Pak Ahmad harusnya 5 partner, kemana yang satunya di mana? Ini tadi sudah saya jelaskan Pak Mursidi ya. Pak Mursidi jelas-jelas, mungkin ada kesalahan bukan di mitra Anda, tapi di Anda yang tidak memberikan nggak ditungguin. Oke, pertanyaan di channel di chat Zoom sudah habis. Ini ada yang bertanya dengan Raisen, Bapak Bang Aris, Baka sebentar. Hala Yang Amah. tadi menanyakan tentang mitranya yang tidak masuk di dalam matriknya, itu bisa mengirim address walletnya agar disimulasikan langsung dan bisa kita lihat nantinya. Oke. Buat Pak Mursidi, kalau pengen dibantu melacak, silakan Pak Mursidi minta address wallet dari mitra. Address walletnya yang mitra kelima tadi ya, Bang Ensi? Ya, Atau yang address walletnya si Aplen, si Pak Mursidi? Ya, benar, bisa juga tuh Pak De. Yang Kadang mitra. pernah juga ada mitra saya udah join tapi belum beli level Pak De. Dua-duanya aja. Ya. Pak Mursidi kalau masih menyimak, coba berikan address wallet Anda, kemudian minta address walletnya calon mitra yang tadi orang kelima yang tidak terlacak. Kita akan bisa lihat dari Polygon Scan ya. Jadi Polygon Scan ini adalah buku besar, buku pintar untuk melacak transaksi apapun bisa. Ya, jangan Bisa khawatir. kita loginkan juga dari sini. Itulah kehebatan dari Metaverse. Jadi setiap orang bisa melihat kalau seandainya ada mitra nih, dia ragu ya, tidak mengerti membaca matrik. Kita bisa loginkan dari sini dan kita bisa jelaskan juga seperti itu. Ya, biasanya kalau ditanya gitu, address wallet itu yang mana ya? Itu bingung aku Mas gitu. Waduh, address wallet itu yang apa ya? Lupa saya, waktu itu nggak masuk kelas itu, tidur. Aduh, repot ya. Ya, ini ditawarin oleh kita. Address walletnya Anda berapa di kolom chat, sama address walletnya mitra yang lewat tadi berapa di kolom chat, nanti kita bantu. Tapi selama address wallet Anda belum nemu, ya kita nggak bisa bantu. Karena address wallet itu adalah unik. Address wallet yang Anda miliki, itu hanya Anda yang punya. Setiap akun wallet di-create, dibuat, siapapun, dimanapun, akan menghasilkan address wallet yang unik, yang berbeda dengan yang lainnya. Makanya address wallet itu sebetulnya kan kumpulan angka dan huruf sebanyak berapa karakter? Ayo, ada yang pernah hitung nggak? Ada yang pernah hitung nggak? Ayo. Ada berapa karakter? Ada A, I, U, E, O, A, O, blak, blak, C, C, 37, E, Z, T, M, T, tekan, toko, banyak kan itu? Ada yang pernah hitung itu berapa karakter? Ayo. Nggak bisa dihitung, banyak sekali. Kalau bisa dong. Bisa dihitung dong. Tapi nggak pernah merhatiin ya. Tapi itu berbeda. Ingat-ingat, jumlahnya 64 karakter. Buktikan. 60 karakter huruf dan angka dikombinasikan. Kira-kira itu address wallet itu akan habis berapa triliun? Nggak cuma ratusan juta, miliar, triliun. Huruf itu berapa jumlahnya? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X. Angka jumlahnya ada 0 sampai 9. Angka dan huruf dikombin sebanyak 64 atau 2 pangkat. Berapa bit Pak Taufik kalau 64 itu? 2 pangkat 8 atau 2 pangkat 12. 64 angka ya. Itu artinya address wallet itu kalau mau dibuat oleh orang di seluruh dunia sampai manusianya habis itu nggak habis-habis address wallet itu. Ini loh logikanya gitu. Makanya address wallet itu unik. Anda punya ya Anda nggak bisa ganti karena itu sudah langsung diciptakan oleh blockchain ketika Anda buat akun. Cuma 40, Pak De. 40. 40 atau 64? 48 tadi. 48? Ada lagi? Sudah pernah menghitung address walletnya? Ini juga sesuatu yang menarik ini. Kenapa address wallet itu unik? Ya karena itu. Dan tidak akan pernah habis. Ayo berapa? Ada 40, ada 48.
Ya. Dan address wallet itu pasti berpasangan dengan 12 frasa. Address walletnya A, 12 frasanya ya A. Itu tipenya. Nggak bisa ditukar. 48, Pak D, 48. 48, ya betul, 48. Bukan 64, tapi 48. 48 itu kalau dalam rumus binary 2 pangkat 10 kali ya. 2 kali 2, 10 kali itu jadinya 48. Mungkin ya. Kalau dihitung kalkulator ya. 2 kali 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 2. Oke, ini buat kita juga biar lebih nambah pengalaman. Oh, ternyata cuma 48 itu bukan kali 2 kali 2 ya ternyata ya. Karena kalau 2 pangkat 5 itu 64. Jadi tidak menggunakan kaidah binary. 48. Nah, address wallet itu berpasangan dengan 12 frasa. Nah, 12 frasa itu Anda perhatikan. Ada 12 huruf, 12 kata-kata bahasa Inggris. Nah, kata-kata atau vocabulary bahasa Inggris itu ada berapa banyak? Bisa bayangkan, ada berapa banyak vocab atau kata dalam bahasa Inggris? Itu dikombinasikan menjadi 12 kata. Jadi 12 kata itu bukan seperti rangkaian kalimat yang punya makna, nggak ada. Nggak ada maknanya itu kata-kata itu. Tetapi dari 12 kata dari bahasa Inggris itu dikombin. Artinya antara address wallet dan 12 frasa itu bisa menciptakan miliaran triliunan alamat atau 12 frasa. Dan itu unik. Tidak ada yang sama. Tetapi Andalah sebetulnya yang bertanggung jawab untuk menyimpannya. Karena ini tidak ada yang nyimpan. Tersimpan di dalam blockchain dan siapapun tidak bisa mengakses kecuali Anda yang punya 12 frasa. Jadi kesimpulannya ketika Anda punya 12 frasa, mitra atau calon mitra, dan hilang, belum sempat disimpan, bisa dipastikan Anda kehilangan aset Anda. Dan kalau Anda kehilangan aset Anda, yang mana aset itu terkoneksi ke dalam Metaverse, Anda kehilangan bisnis Metaverse Anda. Kecuali Anda mau buka wallet lagi, Anda isi dai lagi untuk beli level lagi. Itu beda lagi. Tapi Anda lupa, resiko tanggung penuh Anda. Tidak tanggung jawab upline, tidak tanggung jawab Mr. Lado, tidak tanggung jawab siapapun kreatornya atau kami, tapi 12 frase tanggung jawab Anda. Kalau Anda lupa, Anda tidak peduli dan itu hilang, entah itu kecebur di air, entah itu pecah, entah itu HP-nya di-delete aplikasinya sama anak, entah dicopet, Anda belum sempat simpan, ya sudah, ikhlaskan saja. Itu sebagai hukuman Anda yang ceroboh karena tidak mau menyimpan 12 frasa. Karena 12 frasa tidak ada yang menyimpan, hanya ada di HP Anda. Ini ya, harus dicamkan benar ini. Ya, harus dicamkan, jangan dianggap sepele. Kalau baru level 1 hilang 100.000, andaikan Anda sudah punya level 5, 7, bahkan 10, punya mitra banyak, yang mana mitranya aktif, bonusnya menghasilkan, tapi Anda sudah kehilangan 12 frasa, Anda nggak bisa wallet, uang bonus yang masuk ke wallet Anda itu tidak bertuan, Anda tidak bisa ambil. Jadi seperti apa? Seperti Anda sudah menyiapkan tempat untuk mengumpulkan dompet, uang, bonusnya masuk ke dalam kotak tersebut, tapi Anda tidak punya kunci brankasnya. Kira-kira bermanfaat nggak duitnya? Ya nggak bermanfaat. Bonusnya masuk terus ke brankas Anda, tapi Anda tidak punya kuncinya. Anda tidak bisa buka, Anda tidak bisa ambil, ya nggak ada manfaat. Itulah perandaian ketika Anda melupakan 12 frase. Ya, sekali lagi, jangan sampai lengah, ingatkan mitra-mitra Anda untuk itu. Oke, cukup jawabannya, panjang kali lebar, sama dengan luas. Oke, saya kasih waktu untuk Pak Baka. Saya panggil Pak Baka saja ya.
karena mungkin saya kurang familiar. Silakan Bapak open mic untuk bertanya, Pak Pakar. Kalian berkenalan. Selamat malam Pak Haris. Ya, selamat malam Pak. Baik. Sebentar. Itu Bapak ada beberapa device Zoom itu. Dimatikan salah satu. Ada 2. Matikan mic-nya dimatikan biar suaranya enggak feedback. Ini hidupkan Pak. Kalau yang ini layar ini Anda hidupkan. Klik unmute. Oke. Kalau di tempat Pak Baka ada yang menghidupkan Zoom, mic-nya suruh matikan, tapi yang di HP Bapak ini jangan dimatikan, biar suaranya nggak feedback. Oke, silakan Pak. Ya, saya mau tanya sedikit Bapak. Mantul-mantul Pak. Bapak nyetel YouTube. Ini maksudnya bisnis ini hanya merekrut orang untuk membeli level begitu maksudnya ini Bapak. Bisnis ini adalah menjual produk level smart contract Pak. Tidak merekrut, Anda menjual. Merekrut orang untuk membeli level Anda. Merekrut orang untuk membeli level-level yang sudah disiapkan begitu. Iya. Kalau Bapak, saya tanya, Bapak apakah mempunyai usaha dagang di rumah? Oh, tidak ada. Kalau sekarang tetangga Bapak ada yang orang jual rokok lah. Ya. Dia membuka usaha menjual rokok. Dia harus membeli rokok dulu bukan? Ya. Untuk dia jual kepada pembeli. Mungkin Bapak perokok, membelilah. Penjual tadi dia harus membeli rokok untuk dia jual untuk dapat selisih untung. Dia beli rokoknya misalkan 10.000 dijual ke Bapak misalkan 15.000, untung 5.000 kan itu kan? Dia menjual rokok. Dan ketika rokoknya habis, dia harus membeli lagi untuk dia jual kembali. Betul gitu ya? Biasanya orang dagang kan seperti itu ya. Tetapi di Metaforce, Anda membeli level itu hanya 1 kali, Pak. Level itu harganya level 1, contoh level 1, harganya $5. Anda beli level 1 $5. Anda boleh menjual level 1 Anda ke siapapun. Yang membeli kan pasti manusia ya Pak, nggak mungkin ada kucing membeli level itu kan, atau sapi kan nggak mungkin ya. Orang kan, aku punya bisnisnya Metaforce. Bagaimana caranya? Saya menjual produk level ini, dan level ini pun sekaligus untuk menghasilkan uang. Bapak punya level 1, jumlahnya 1, tapi Bapak boleh jual ke siapapun, Bapak mendapat keuntungan 100%. Bapak jual 1, dapat 100%, dapat 100%. Tetapi tetap menggunakan kaidah aturan dari S6. Level 1 itu menggunakan S6. Ada, tadi diterangkan Bang Gensi, ada 6 titik. 6 titik. Ada 2 baris. Baris pertama 2, baris kedua adalah 4. Ya, 6 titik. Tetapi di dalam level 1 yang 6 titik tersebut, Bapak mendapat keuntungan 300%. Karena level yang baris pertama ini dan titik terakhir ini adalah bukan untuk Bapak bonusnya, untuk reinvest dan untuk upline, untuk sponsor Anda. Sedangkan yang 3 titik ini adalah bonusnya untuk Anda masing-masing 100%, 100%, 100%, 300%. Kalau sudah terjual semua 6 titik di level 1, apakah saya boleh menjual lagi? Boleh. Bapak boleh jual lagi. Tapi Bapak nggak perlu kulaan. Kulaan itu Bapak nggak perlu membeli level lagi. Karena secara sistem, ketika 6 titik itu sudah terjual level 1, Bapak diberikan 6 titik kosong kembali. Bapak boleh menjual 6 lagi. Dan Bapak mendapat keuntungan semuanya 300%. Artinya Bapak sebetulnya punya produk. Produknya level 1. Produknya itu harganya $5, Bapak jual dapatnya $5. Bapak jual sebanyak mungkin ya dapat menghasilkan $5 berkali-kali. Dan sistem Metaforce ketika Anda sudah punya 1 siklus di pertama akan naik level menjadi level 2 yang nilainya $10. Dapat keuntungan $10 1 titik. Kalau level 2 sudah penuh 6 titik, Bapak naik level 3 yang harganya $20. Sehingga semakin level tinggi,
kita jual level tersebut, semakin besar potensi penghasilannya. Jadi Bapak sebetulnya seperti dagang biasa, Pak. Jual beli saja. Tapi tidak terlihat, karena adalah produknya smart contract. Dan apakah mungkin? Mungkin. Bapak membeli pulsa, ada wujudnya? Enggak ada. Tapi Bapak beli untuk apa? Untuk bisa komunikasi. Bapak beli token listrik, enggak ada wujudnya. Tapi Bapak beli, biar ada nyala lampu. Ya, jadi kita melihatnya adalah bukan berarti kalau tidak ada wujudnya itu adalah jualan bohong, tidak. Karena semua orang yang sudah menjadi member Metaverse punya level, dia punya bisnisnya sendiri, Pak. Karena Pak, memang bonus 100% ini membuat kita menjadi bisnis kita sendiri. Saya tidak berbagi dengan siapapun. 100%. Kalau Bapak tadi jualan rokok, belinya 10.000 dijual 15.000 kan hanya dapat 50% toh, nggak 100% toh. Dan kalau rokok habis harus beli lagi toh. Tapi di Metaverse Bapak punya level 1, Bapak jual, Bapak untung, Bapak nggak perlu lagi level 1, tapi Bapak jual terus level 1, Bapak beruntung terus level 1, Pak. Gitu Pak prinsipnya. Ya. Oke. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Baik, Pak Baka. Sama-sama, Pak Baka. Semoga mungkin gambaran awalnya seperti itu aja dulu. Ya, Oke, baik. Oke. Ya. Saya gantian ke teman-teman yang lain. Saya sudah tadi ada Pak Pak Baka, gantian Pak Jamis ya. Sekarang Pak Jamis, silakan bertanya Pak Jamis, monggo. Ya, terima kasih Pak De. Assalamualaikum Pak De, Bang Kenzi. Waalaikumsalam. Pak Gimana? Pakanya matikan dulu mic-nya, Pak. Sudah tak matikan. Oke, Pak Jamis silakan. Saya agak kurang paham ini tentang update terbaru nih Pak De. Minta tolong Pak De atau Bang Kenzi untuk menjelaskan tentang koin energi nih Pak. SFC 2, SFCR dan SFCR2 yang akan dihentikan. Dan akan digantikan nanti dengan tokennya sendiri, koinnya sendiri, token energinya sendiri setelah unit first. Apakah nanti token SFC yang kita punya itu nanti dengan arti kata dihentikan itu tidak bisa digunakan atau kayak mana nih Pak? Saya gagal paham nih. Ini Dan nanti akan kalau digunakan saya apa? jawab, nanti yang baru gabung mumet nggak sih? Iya. Ini karena kan malam Senin, Bos. Oh iya. Malam Senin ini di sini banyak yang TK, banyak yang baru masuk sekolah gitu, baru banyak TK. Tak jelaskan itu, wah, nanti saya juga tidak bijak kalau menjawab pertanyaan Anda. Iya, Pak. Terlalu berat pertanyaan Anda untuk Zoom malam Senin. Oh iya. Saya khawatir teman-teman nanti malah mumet Pak, wes gak usah mela Metaverse, mumet sulit. Saya tidak mau beban. Ya, Jadi malam Kamis dulu saja. pertanyaan Anda nanti dijawab di malam Kamis yang lebih rumit. Kalau yang sudah member biar rumit. Kali ini kan di sini banyak yang masih newbie nih. Ya, gitu ya Pak Jamis ya. Nanti bukan di Bang Kenzi juga sudah menyiapkan jawabannya. Bukannya saya nggak mau jawab Pak. Ya. Tapi Oke, dialihkan aja Pak De dengan koin TR Pak De. Itu didapatkan dari mitra yang baru gabung ya Pak De. Dari koin yang baru gabung. Sejak di tanggal itu, disitulah koin TR itulah didapatkan. Cuma mekanismenya kita belum tahu. Jadi biar nanti kita pelajari lagi, mungkin 3 hari ke depan Bang Kenzi punya jawaban yang bisa diterima, karena memang perlu waktu ya untuk membuktikan. Kita semua belum tahu, karena yang baru gabung pun SFC, SFCR, ya bingung maksudnya apa. SFC2, SFCR2, apa maksudnya ya bingung. Belum terjawab kebingungannya, ganti TR. Wah, jadi nanti malah mentah semua. Gitu ya. Ya Pak De, terima kasih Pak De. Ditahan dulu, besok malam Kamis saja saya jawab. Karena tidak bermanfaat saya jawab di sini, karena nanti kasihan bagi yang baru bergabung. Oke. Baik, siap Pak De. Terima kasih Pak De. Sama-sama Pak Jamis. Baiklah, saya kasih waktunya buat Pak Wigit untuk bertanya, silakan Pak Wigit. Open mic. Oke, terima kasih Pak Is. Selamat malam semuanya. Nah, perkenalkan, saya Wigit dari Banten. Ya.
saya termasuk member yang masih TK lah ya Pak ya. Makanya saya mau bertanya. Ini saya ada punya level di level 3. Yang mau saya tanyakan, seandainya saya punya mitra, kemudian ingin bergabung di atas level 3. Yang ingin saya tanyakan, apakah bisa? Yang pertama, kemudian seandainya bisa, beliau di level 4 atau 5, bonusnya yang masuk ke saya berapa dan ke level yang mana? Terima kasih, mungkin itu aja. Baik, Pak Wikid, ini pertanyaan yang mendasar bagi teman-teman yang baru TK. Jadi setiap level yang Bapak miliki pastinya itu ketika bilang, Bapak saya punya level 3. Itu pemahamannya harus dipahami bahwa Bapak sebetulnya punya level 1, punya level 2, punya level 3. Betul gitu ya, Pak Wikid ya? Jadi punya 3 level. 1, 2, 3. Artinya seperti disampaikan kepada Pak Bala tadi, Pak Baka tadi, bahwa Pak Wikid punya 3 mesin pencetak uang, 3 dagangan, 3 produk. Produk yang satu harganya level 1, produk yang ini level 2, produk itu. Jadi Bapak hanya bisa melayani mitra yang membeli level 1, 2, 3 sehingga masuk ke metrik Bapak dan menghasilkan bonus ke Bapak. Tapi ketika suatu ketika ada calon mitra yang pengen beli level 5, misalnya ya, kan nggak mungkin langsung 5 toh Pak, kan mesti dia harus level 1 dulu dibeli, level 2 dulu dibeli, level 3 dulu dibeli, kan gitu kan, 4 dan 5 tetap bisa dibeli. Tetapi yang level 1, 2, 3 titiknya masuk di matrik Bapak. Di bawahnya Bapak. Di level 1 kan 6 titik itu masuk di bawah Bapak. Level 2 masuk lagi. Level 3 masuk. Sedangkan yang level 4 dan level 5 itu titiknya tidak di Bapak, tetapi ke upline Bapak yang punya level 4 dan level 5. Kalau upline Pak Wikid juga nggak punya nih. Upline saya juga punyanya cuma 3. Dia akan mencari secara sistem upline-nya atasnya lagi. Oh, atasnya nggak punya. Terus cari atas sampai ketemu di urutan keturunan itu siapa yang punya level 4 dan 5, mitra tersebut nempelnya di sana. Dan yang mendapatkan keuntungan adalah upline Bapak, bukan Bapak. Ya, yang masuk ke Bapak hanya di level 1, 2, 3 saja. Sedangkan yang 4 dan 5 tidak masuk ke Bapak, tapi ke upline Bapak. Dan itu bisa terjadi kapanpun. Terus posisinya apakah dia di mitra saya? Dia tetap mitra Bapak. Karena dia ikut Metaforce dengan linknya Pak Wikid. Betul ya? Dengan link Bapak. Tidak mungkin dia punya link Bapak walaupun mentang-mentang beli level 4 terus linknya ganti ke upline. Enggak. Linknya tetap mengacu ke Bapak. Nah, terus bagaimana Pak? Mitra saya itu bisa kembali lagi ke saya. Caranya bagaimana? Caranya mitra Bapak yang punya level 4 dan 5 tadi kan juga punya titik, Pak. Punya 6 titik. Ketika 6 titiknya sudah terpenuhi, penuh, dia akan terjadi siklus. Siklus itu adalah dia membeli level 4 kembali. Ketika dia akan membeli level 4 kembali, Pak Wikid sudah punya level 4, dia akan kembali ke bawahnya metrik Bapak di level 4. Oh, termasuk ya. Masuk lagi. Asal Pak Wikid sudah punya level 4. Ya. Tapi ketika orang yang level 4 siklusnya terjadi, Pak Wikid tetap level 3, dia tidak ke Bapak, karena Bapak nggak punya level 4. Dia akan kembali lagi ke upline Bapak yang level 4. Betul? Jadi sampai kapanpun mitra kita akan kembali ke kita, meskipun saat ini diselip, tapi tunggu dia satu putaran, satu siklus, dia akan kembali ke Bapak. Asal Bapak punya level yang sama kepada dari mitra. Gitu Pak, penjelasan gampangnya begitu. Oke, terima kasih, sangat jelas Pak. Jelas ya Pak Wikid ya. Terima kasih. Nggak perlu ditambahi sama Bang Kensi, nanti kalau tambahin Bang Kensi malah nggak jelas. Sama saya itu. Terima kasih Pak Wikid. Silakan nanti bertanya lagi nggak apa-apa. Oke, saya tutup untuk pertanyaan dari Pak Wikid, dan itu adalah pertanyaan yang memang selalu terjadi di kita. Bisnis ini tidak tergantung sponsor Anda. Sponsor adalah
orang yang mengenalkan bisnis ini ke Anda dan Anda ikut Metaforce dari link orang tersebut. Jadi orang tersebut adalah sponsor kita, mensponsori saya. Tetapi ingat, tidak semua sponsor itu mempunyai impian, tekad, keberanian, kemampuan, ketelatenan, konsisten, fokus, dan seterusnya. Bisa jadi orang yang mengenalkan Anda ini hanya sekedar mengenalkan, tapi habis itu hilang. Habis itu nggak aktif. Bagaimana dengan nasib Anda? Nasib Anda tetap pada impian Anda. Jangan pedulikan sponsor upline yang akhirnya tidak menjalankan bisnis ini. Tetapi tetaplah pada pendirian Anda. Bisnis ini tetap bisa berjalan tanpa upline Anda, tanpa sponsor Anda. Karena bonus yang masuk ke Anda adalah 100%. Dan Anda bahkan bisa menyalip. Levelnya bisa disalip, bonusnya bisa disalip, mitranya bisa disalip dari sponsor Anda. Tidak ada jaminan sponsor, tidak ada jaminan orang yang ikut Metaforce pertama kali atau lebih dulu penghasilannya lebih besar dari mitranya, dari downline-nya. Tidak. Di sini bukan karena dia lebih dulu, tetapi di sini dia yang aktif jual, dia aktif membina jaringannya, dia aktif melakukan edukasi, itu yang menghasilkan. Bukan karena dia lebih dulu ikut Metaforce. Jadi, kesimpulannya, ketika Anda ikut Metaforce dari orang tersebut, Anda berterima kasihlah. Tetapi ketika sponsor atau upline Anda tidak menjalankan, jangan dimarahin. Anda cari atasnya sponsor upline itu siapa yang aktif. Anda belajar dari mereka. Kalau perlu nanti Anda akhirnya belajar dari Power Team langsung, nggak masalah. Ikut grup kita, ikut Zoom kita, pelajari terus, nggak ada masalah. Nggak ada larangan siapapun yang mau belajar dari kita. Tapi jika Anda menemukan sponsor yang aktif, upline yang aktif, belajarlah dari mereka. Ya, jadi siapapun yang ingin memulai bisnis ini, kuncinya bukan di sponsor Anda, kuncinya bukan di upline, tapi kuncinya di diri Anda sendiri. Karena semua bisa dipelajari. Bukan tidak mungkin, tapi sangat mungkin asal mau meluangkan waktunya Anda untuk mempelajari Metaforce. Jangan seperti, udahlah saya ikut-ikut aja deh, beli level 5. Sudah sejalan-jalannya aja deh, sempat-sempatnya aja deh. Kalau niat Anda seperti itu, bonusnya ya sesempat-sempatnya. Jadi jangan bermain-main kepada niat Anda. Jangan bermain-main kepada kemampuan Anda. Anda jangan batasi. Anda jangan blok. Ya. Anda harus yakin bahwa ini bisnis untuk siapapun. Tidak ada jaminan upline sponsor lebih hebat dari saya. Saya meskipun baru ikut kemarin, tapi kalau saya ingin merubah hidup saya ingin belajar, saya bisa menghasilkan 100% berkali-kali di metrik saya lebih besar bonusnya daripada sponsor saya, daripada upline saya. Itu sudah hal yang sangat banyak terjadi di Metaforce. Metaforce bukan binary. Metaforce bukan trinary ataupun matahari. Metaforce adalah sistem metrik. Ya. Disitulah sebetulnya kita mengembangkan diri kita, memperjuangkan bisnis ini tuh tidak perlu setengah hati. Apa? Jadi nggak ada istilahnya di Metaforce itu Anda yang baru ikut itu di bawah terus bonusnya kecil. Oh, enggak. Tidak seperti itu. Ya. Itu tambahan saya. Tadi ada yang minta tambahan, nggak ada, tapi saya nambahin sendiri, nggak apa-apa. Oke, Bang Kensi, kita lihat sekarang di channel YouTube. Nanti kalau channel YouTube nggak dilihat, nanti pada hilang orang. Oke, ada yang tanya ini, Pak Ikhwan. Apakah kalau kita sudah di level 12 kita bisa otomatis dapat passive income tiap bulan seumur hidup? Wah, Jian. Enak banget. Bayangkan nih, Anda ikut Metaforce, di mana ketika Anda punya beli level 1 sampai 12 dan Anda dapat passive income seumur hidup,
Itu seperti Anda mempertaruhkan uang Anda ke dalam sebuah investasi. Itu artinya siapa yang kaya, dia yang semakin kaya. Saya punya uang 300 juta, uang nganggur. Saya pasang aja itu semua level. Apakah dengan saya masang dengan level 12 itu langsung saya dapat penghasilan setiap bulan? Tidak. Loh, kok bisa begitu? Rugi dong saya. Loh iya. Karena Metaverse bukan plafon investasi, bukan bagi hasil sekian persen, terus rutin ke Anda, tidak. Level yang Anda beli, itu adalah level yang Anda jual. Dan ketika Anda jual, akan menghasilkan bonus. Dan ketika yang Anda jual itu adalah kepada manusia, bukan kepada sapi atau anjing atau kucing, manusia tersebut juga pasti akan menjual level tersebut. Ketika matrik level Anda sudah terjadi siklus, dan mitra Anda juga terjadi siklus, mitra Anda akan membeli level lagi kepada Anda. Anda punya mitra. Mitra Anda yang sudah penuh siklusnya akan membeli level lagi kepada Anda, atau recycle, atau reinvest. Disitulah sebetulnya Anda bisa dikatakan mempunyai passive income. Jadi sebetulnya menggerakkan bisnis ini bukan karena Anda tingginya level, tapi karena Anda punya mitra, dan mitra itu tersebut diedukasi dan punya komitmen yang sama, dan dia rajin, dia akan membeli level kembali kepada Anda by system. Disitulah Anda nanti bisa mendapatkan bonus yang berkali-kali dari mitra yang sama. Dari mitra yang sama, Pak. Karena mitra tersebut ketika dia beli level, itu memang dari duitnya sendiri. Tapi ketika mitra tersebut nanti levelnya penuh, dia akan terjadi recycle, dia membeli levelnya kepada Anda, sehingga titik levelnya masuk ke Anda. Dan menghasilkan bonus ke Anda lagi. Itu satu kali. Kalau mitra tersebut rajin, penuh lagi, dia akan beli lagi ke Anda. Sehingga disitulah sebetulnya disebut passive income. Passive income terjadi ketika metrik Anda ada mitranya, level Anda ada penjualnya yang menjual kembali dan membeli kepada Anda levelnya. Disitulah Anda mendapatkan passive income. Artinya apa passive income? Anda tidak menjual level Anda, tapi ada bonus masuk. Anda tidak promosi ke orang, mungkin ada sibuk dalam 1 bulan, 1 tahun, tapi Anda sudah punya mitra, mereka berjualan, mereka menawarkan dan terus ke bawah, dan itu akan memberikan efek domino ke atas. Itu artinya mereka semua pasti akan memberi level kepada sponsornya. Ketika membeli level pada sponsornya, disitulah sebetulnya bonus masuk kembali. Jadi tidak serta-merta Anda beli level 12 itu dapat menghasilkan, tidak seperti itu. Itu adalah platform investasi. Karena Metaverse bukan investasi, hal itu tidak bisa dibuat seperti itu. Jadi bisnis ini bukan bisnis yang beri level, manis, diam, nggak ngapa-ngapain, dapat oh tidak. Kalau seperti itu kaidahnya, orang kaya semakin kaya. Dan orang yang kaya di Metaverse itu karena memang dari dia punya duit. Bagaimana dengan level 1 yang nggak punya duit? Level 1 bukan berarti level ecek-ecek. Ketika Anda sudah memulai di level 1, tetapi Anda lakukan jualan, Anda promosi, Anda akan meningkat levelnya 2, 3, 4, 5. Disitulah mesin dari masing-masing level menghasilkan Anda akan berpenghasilan besar dengan modal level 1. 100.000 bisa menghasilkan puluhan juta. Kalau Anda punya ratusan juta, bisa menghasilkan ratusan juta, sudah biasa, Pak. Tapi kalau hanya dengan 100.000, 250.000, tapi menghasilkan bonus yang ratusan juta, itu yang tidak ada di tempat lain kecuali di Metaverse. Banyak orang kaya semakin kaya, dia punya modal. Beli Indomaret 700 juta. Punya penghasilan tiap bulan sekian ratus juta. Iya, karena harus punya modal 700 juta, 1 miliar. Nah, bagaimana nasibnya dengan orang-orang yang punya uang cuma 1 juta, 2 juta, tapi pengen punya bisnis? Metaverse ini hal yang tidak bisa diterima akal sehat. Bisnis yang dimulai dari angka 100.000, tapi bisa menghasilkan juta. Hanya di Metaverse, Pak. Kalau bisnis dengan modal besar dan hasil besar itu sudah banyak, Pak. Di luaran banyak. Tapi Anda untuk mempunyai uang modal sebesar itu kan tidak mudah. Dan tidak hanya golongan orang-orang yang memang sudah kaya kan gitu kan. Metaverse ini untuk segala orang
artinya segala kelompok orang, segala finansial orang, segala pendidikan orang, segala latar belakang orang. Metaverse itu bisa masuk. Nggak harus pinter, nggak harus berpendidikan tinggi, nggak harus kaya, nggak harus populer, enggak harus jadi artis, nggak harus jadi bintang film atau dia top, enggak. Siapapun bisa. Karena mudah untuk dilakukan, asal mau loh ya, mau. Masalahnya kita itu tidak mau belajar, merasa pandai, tidak mau belajar lagi, padahal yang dilakukan Metaverse itu adalah desentral. Kalau dulu adalah sentral, saya ikut multi level A, iya. Anda dibiayai perusahaan untuk apapun. Anda dapat bagi hasil cuma 10%, 20%, 30%. Tapi di Metaverse, Anda tidak dibiayai oleh perusahaan Metaverse, karena Metaverse bukan perusahaan, tetapi Anda dibayar 100%. Tidak akan bisa scam, karena tidak ada yang menguntungkan siapapun men-scamkan Metaverse. Karena nggak ada duitnya. Platformnya itu tidak ada duitnya. Tetapi uang yang terjadi itu adalah perpindahan uang aset dari member ke member yang diatur oleh smart contract, tidak diatur oleh orang tertentu. Ini bisnis Anda, kebebasan di bisnis ini adalah di Metaverse. Ya, ini yang membedakan Anda semua yang pernah hebat di network yang lain, tetapi akhirnya gagal. Biasanya apa? Biasanya marketing plan-nya berubah, kebijakan perusahaannya berubah, perusahaannya kolab, komisarisnya berantakan, akhirnya bangkrut, produknya telat, ada yang expire, akhirnya apa? Ya sudah. Ya, tergantung bisnis Anda kepada perusahaan itu. Kalau di sini ada tergantung pada diri Anda sendiri. Bukan dari perusahaan lain, karena nggak ada perusahaannya. Kan kita sering bilang, Metaverse bukan perusahaan. Bisnisnya itu di diri Anda sendiri. Perusahaannya di diri Anda sendiri. Anda yang malas, Anda yang nggak mau belajar, Anda yang tidak akan beruntung. Bukan karena Metaverse-nya. Tapi kalau di perusahaan yang lain, yang kemarin-kemarin Bapak ikutin, Anda mau rajin kayak apapun, tapi kalau udah perusahaannya bangkrut, hilang, ya hilang. Ya, ini yang harus benang merah ini harus Bapak pahami benar. Sama Pak, saya jualan juga, ngajak orang jualan sama, iya. Jualan ini, jualan ono, jualan iya sama. Ya memang bisnis ini harus mengajak orang. Anda mau jual apa nggak ngajak orang? Saya tanya. Kalau jual nasi goreng yang beli ya harus orang, nggak mungkin dibeli sama kuntilanak ya malah takut yang jualan. Kan harus orang yang beli. Apapun bisnisnya membutuhkan orang. Tetapi bisnis yang Anda sedang kerjakan ini tidak tergantung kepada perusahaan atau orang yang berkuasa. Ini tergantung pada impian Anda. Wes, itu aja, cukup. Minum dulu saya. Oke. Ngopi. Ini ada yang sudah raise hand lagi, nggak apa-apa. Bapak Udin dari Malang sudah raise hand, saya persilakan untuk bertanya. Ya, Assalamualaikum Mbak Din. Ya, Waalaikumsalam Mbak Udin. Mau tanya, apakah setelah ada peluncuran produk yang baru ini, apakah masih bisa mendapatkan NFT level 0 di level 5 Pak Din? Cukup itu aja Pak Udin, nanti tambah ya. Ini dulu ya, saya jawab ya. Oke. Ya. Jadi Metaverse ini semakin hari mengembangkan produk-produknya itu sama sekali tidak menghapus program-program sebelumnya. Karena Metaverse ekosistem itu sebetulnya disusun dari banyak smart contract, banyak kode-kode kontrak yang saling terkait tanpa menghapus smart contract tersebut. Kalau dulu Pak Udin tahu, ketika saya punya level 5, saya dapat NFT.
Apakah itu nanti berlaku di tahun 2024 atau 2025? Saya katakan, ya, aturan itu berlaku selamanya, selama masih kita hidup, selama smart contract berjalan, selama ada internet, ada listrik, aturan itu tetap berjalan. Artinya, apakah nanti saya dapat NFT terus mati klasik tidak berguna, berjalan. Karena smart contract atau kode programnya mati klasik ini A, NFT itu B, program-program lain seperti Universe itu C, ya, kemudian Boost itu D, Morsecoin itu E. Jadi semua produk-produk yang diluncurkan Metaverse itu adalah bahasa-bahasa program smart contract yang terpisah-pisah, tetapi terintegrasi dan saling terkait. Fondasi dasar dari Metaverse itu adalah materi klasik. Sampai kapanpun bonus terbesar tetap ada di materi klasik. Oleh karena itu, ketika Bapak Ibu sekalian mempunyai level sekarang di materi klasik, jangan dipikir nggak ada. Karena membeli materi klasik itu kan hanya satu kali, 12 level. Level 1 sekali, level 2 sekali, level 3 sekali. Kan ya hanya 12 kali kan. Dan ketika Bapak miliki, Anda berpotensi untuk mendapatkan limpahan dan Bapak berpotensi menjual mendapatkan bonus sesuai dengan harga level, itu selamanya. Meskipun nanti ada NFT, ada Force Coin, ya, ada Matrix Boost, kemudian ada Universe atau apapun itu, materi klasik tetap menghasilkan uang. Bagi teman-teman yang sekarang nggak punya NFT, jangan berkecil hati. Jualan level aja duitnya udah banyak. Level 5, berapa itu harganya? $80. 80 kali 15.000 berapa duitnya? 2,5 juta ya? 1,5 juta. 1,5 ya? Ya itu. 1.200.000. 1,2 juta. Sekarang saya nanya, gaji pegawai negeri yang paling tinggi levelnya itu paling mentok berapa sih? 7 juta, 8 juta. Pegawai negeri sebulan. Anda mau serius jualan level 5, 6, jauh melebihi dari gaji pegawai negeri. Kan nggak dapat pensiun, Pak Haris. Ya Anda pensiunkan sendiri uang Anda tabung sendiri. Oh, itu sebetulnya pensiunan uang kita juga, tapi dikelola negara. Penghasilan di Metaverse ini bukan dikatakan setiap bulan dapat 3 juta, 5 juta, tidak. Bisa tidak dapat sama sekali dalam satu bulan, tapi juga bisa dapat besar sekali. Tinggal bagaimana kita memanage sebetulnya, bagaimana penghasilan kita. Anda jual level 1 sampai kiamat ya cuma dapatnya $5. Tapi kalau Anda bayangkan, kalau jual level 7, level 6, berapa tuh sekali kelunting? Nggak cuma kelunting, glodak itu. Belum pernah kan ngerasain dapat bonus level 5, bonus level 8 tuh tanya Bang Oki. Rasanya itu kayak ambiar gitu rasanya. Waduh, masuk ini 10 juta ini duit apa ini gitu, bingung. Kayak nggak percaya loh. Padahal 10 juta itu kalau kita kerja nguli atau kerja di perusahaan itu empot-empotan tuh sudah lembur, udah nggak pernah tahu istri, nggak pernah pulang gitu kan. Di Metaverse 1 titik itu, 1 titik. Kalau 10 juta itu level berapa Bang Oki? 10. Nah? Level 8 10 juta Pak De. Level 9 dapat Pak De. Level 8 Pak. Saya nggak bisa Pak, nggak punya level 8. Jangan nggak bisa. Ya, tapi saya belum bisa. Kalau belum itu pasti akan. Tapi kalau nggak bisa, nggak akan bisa. Betul, Pak De. Belum bisa level. Tapi Anda mau, saya mau Pak. Level berapa sekarang? Level 4. Terus jual level 4 terus, Anda nanti naik level 5. Jual terus level 5, Anda naik level 6. Terus. Seperti kami Pak. Kalau sudah punya kaos level 12, apa saya mau beli level lagi? Saya nggak perlu beli level lagi Pak. Sampai mati ya saya nggak akan beli level di Metaverse. Ini sudah mentok nih. Tapi level 1 sampai 12 saya terus bisa menghasilkan penghasilan buat kami. Gitu loh. Ini kan investasi yang tidak hanya 1 hari, 1 tahun. Ini seterusnya Pak. Belum lagi produk NFT. Belum lagi produk Force Coin yang lainnya.
kita sekarang berdarah-darah. Mungkin istri kita enggak antusias dengan bisnis yang kita kerjakan, biarkan saja. Yang penting niat kita demi keluarga kita. Bismillah, niat kita demi keluarga kita. Nanti kalau sudah ada duitnya toh, alah, dilus-lus terus sampean mbek bojo ini sampean. Amin, amin. Nah, nah sekarang belum ada duitnya, apa dolanan handphone naik, apa chatting ayo, ya apa biasa, ibu-ibu itu seperti biasa, karena kan dia pengen. Tapi ketika Anda sudah mulai bisa menghasilkan, ngasih uang atau butuh apa tinggal ada, nggak usah utang, istri Anda akan bertanya, wah seperti itu ya ternyata bisnis, sampai didukung. Betul, Ade. Ya. Sekarang ini Anda sedang membangun dari nol, dari ketidaktahuan, dari kegaptekan, dari hal-hal yang nggak masuk akal, dari nol, dari bawah. Baik itu network marketing, yang pemain network marketing itu memulai dari nol semua. Semua di sini dimulai dari tidak tahu. Mungkin Pak Udin juga pernah lihat saya 2 tahun yang lalu menjalankan Forsas atau cikal bakal Metaverse, kan tahu kan, pernah lihat. Apakah saya bisa seperti ini dulu? Tidak Pak, saya juga goblok Pak, waduh wae Pak. Tapi kan saya nggak mau dikalahkan dengan jijikan orang, dengan hujatan orang. Oh yang beliin susu anak saya, bayar sekolah anak saya bukan karena Anda, karena adalah keringat saya, nggak peduli. Saya sampaikan saja. Kalau orang nggak menerima konsep kita, biarkan saja. Anggap aja gini, kalau sampean nggak ikut Metaverse, ora paten kalau bahasa Jawa gitu. Ora rugi saya. Ngerti maksudnya? Kalau orang Jawa, orang luar Jawa nggak ngerti namanya paten ya. Apa bahasa misalnya? Pak De, apa itu artinya? Ora paten itu bahasa Jawa. Ora rugi ya, wes. Oh iya. Nggak penyakitan gitu aja lah Pak De. Orang efek. Yes, understand. Kamu ikut, nggak ikut, yo sakarepmu, ora masalah. Oh, ngono toh. Iya. Bodoh mana? Iya. Nanti cari di kamus bahasa Jawa, paten itu apa bahasanya? Nggak paten, Bu Lydia. Nggak paten, nggak rugi aku. Oh, kita next. Next. Nggak belekan maksudnya nggak punya penyakit mata yang ngeluarin itu loh, ngeluarin apa lendir. Pak De. Lanjut Pak De, thank you. Bahasa Inggris bahasa Jawanya rada angel ya, aslinya juga udah orang Batak, guru bahasa Inggris, jadi kalau kasih Jawa langsung blank, langsung Bu Lydia ini langsung. Lucu nih Pak De, udah jam 12, lucu Pak De. Nah, kalau kita nyampaikan terus kita ada tendensi setelah nggak setuju terus bermusuhan, jangan hilangkan perasaan itu. Jadi niatkan bahwa saya niat bukan untuk Anda, saya niat buat keluarga saya niat buat anak-anak saya, buat suami saya, buat istri saya. Apapun yang terjadi nggak peduli, anjing menggonggong kafilah terus berjalan. Jadi ketika Anda tunjukkan konsistensi Anda, orang-orang yang mencibir Anda dengan waktu, lama-lama dia akan berpikir, ini Bu Lydia ini kan dulu tuh nawarin saya cerita Metaverse nggak bosan-bosan nih. Sebetulnya bener ada duitnya nggak sih, kok jadi saya jadi pengen tahu nih. Nah, nanti dia akan gitu. Kok jadi penasaran sih, timbulkan rasa penasaran itu buat mereka. Iya, bos katanya Pak De. Itu lagi gitu Pak De. Selama kita nggak bosan sama duitnya ya kita lakukan tuh. No. Gitu aja. Jadi orang-orang itu sebetulnya lah menjadi bahan bakar kita untuk menunjukkan ke mereka. Kalau ada kita naik perahu, lebih enakan kita itu di air yang tenang atau air yang ada ombaknya? Ada ombaknya. Lebih asik kalau ada ombaknya. Iya. Asik. Kalau kita naik perahu di danau yang airnya tenang, bosen kalau kita misalkan di waduk apa gitu kan, di Jatiluhur itu.
gini-gini doang gitu kan nggak. Tapi coba deh kalau naik kapal yang ada ombaknya itu menjadi hidup itu. Asalkan ombaknya jangan terlalu besar, Pak De. Ya, tapi artinya dinamika kita itu akan seperti itu. Jadi kita semakin artinya itu ada sebuah tantangan. Jadikan orang-orang yang mencibir kita, meremehkan kita, itu biarkan aja mereka sebagai penonton, tapi jangan dibuat musuh. Jadi kita merasa diawasi. Disitulah sebetulnya kita merasa bahwa saya diawasi. Suatu ketika pasti dia akan bertanya ke saya, kenapa? Yang ikut metaverse di Indonesia itu baru segelintir, belum ada 1%. Dari 200 juta penduduk Indonesia, belum ada 1 juta. Belum ada 1%, toh? Masih 0,0 toh? Iya, nggak apa-apa. Tapi ketika kita terus menjalankan ini, orang-orang ikut plan A, plan B, bisnis A, B, hasilnya kelihatan, biarkan saja. Mereka semua itu bukan desentral. Ingat, teknologinya masih sentral. Suatu ketika pasti akan mencari lagi bisnis yang lain. Anda tetap di perahu metaverse. Jadi nanti akan terbukti teman-teman Anda yang dulu ditawarin metaverse jalan yang lain, dia sudah pindah 2-3 kali, ketemu Anda masih di metaverse terus. Bingung. Kok iso gitu loh? Ya karena memang metaverse nggak bisa, nggak ada yang men-scam kan kok. Siapa yang mau membunuh metaverse? Yang membunuh itu diri saya sendiri. Karena mesin penggerak bisnis ada diri saya sendiri, bukan perusahaan metaverse. Tapi kalau di perusahaan yang lain, yang membunuh bisnis Anda adalah perusahaan tersebut. Tapi ya memang itulah dinamikanya. Bapak Ibu sekalian, karena sesuatu yang baru ini adalah sesuatu yang kadang-kadang tidak masuk akal. Inilah tantangannya. Inilah tantangannya. Ya, suatu ketika pasti akan mendapatkan hasil yang setimpal. Oke, Pak Udin, ada lagi ditanyakan, Pak Udin? Ya, makasih. Semangat Pak Udin, Mas Udin. Ini luar biasa Pak De. Pak Mas Udin ini memulai ini dari handphone jadul hingga akhirnya kemarin sempat meminta bantuan menjual bonus membeli handphone. Kalau dulu hanya ikut di YouTube nih. Ya. Kalau sekarang sudah besar. Semangat Pak Mas Udin. Saya ingat Pak Udin dulu kalau ikut Zoom pasti sambil gendong jarit bayi sambil digendong ini kan. Cucu. Ini jadi cerita nanti loh. Bener kan? Jadi cerita itu. Ini yang gendong anak itu ya. Mendengarkan walaupun apa bingung kok didengarkan aja. Malah ya paham. Hanya diulang-ulang terus. Saya ngomong ini diulang-ulang. Mungkin kata-kata saya ini udah yang ke 1000 kali lah atau 100 kali lah. Tapi ya karena harus diulang. Memang ini kan harus perulangan saja sebetulnya. Iya. Ya, kan? Semakin paham tadi. Lama-lama ya. Oh alah, wis ngono kuwi tok gampang, cil. Gampil kalau orang Semarang bilangnya gampil gitu kan. Gampang tuh gampil. Ya, ya semoga ada yang mau bertanya lagi. Saya lihat sekarang di channel YouTube. Ada lagi yang bertanya ini. Uji Rajudin, apakah level 5 ketika sudah memiliki NFT level 1 dengan membelinya OpenSea juga akan mendapatkan passive income? Oke, Bapak Uji Rajudin saya jawab. Jadi di level NFT itu Anda mendapatkan NFT jika Anda sudah mengaktifkan level 5. Ketika Anda sudah aktifkan level 5, itu sebagai syarat Anda mendapatkan NFT royalty. Meskipun NFT royalty-nya itu beli dari OpenSea. Mau level 1, level 2, Anda beli, Anda mendapatkan hak royalty. Dan pendapatan yang didapatkan dari NFT royalty adalah selamanya. Yang menjadi masalah adalah bahwa nilai NFT royalty itu tidak selalu sama. Ya, tidak selalu sama. Karena nilai NFT royalty itu berdasarkan jumlah perkalian dari smart contract yang ada, dikalikan 30%-nya, dan 30% dari smart contract itulah dibagi menjadi level 1, 10%, level 2,
11%, level 3, 20%, dan seterusnya, dibagi seluruh pemilik NFT di seluruh dunia yang member Metaverse. Ya. Memang bahasanya memang mendapatkan hasil seterusnya. Iya, tapi jumlahnya yang tidak tetap. Ya, itu jawaban saya, Pak. Semoga bermanfaat, Pak Rajudin. Ada pertanyaan lagi dari Dedi Fantri. Mohon tutorialnya Pak Top Leader tentang cara pindahin akun Trust Wallet dari HP yang lama ke HP yang baru. Oke, sebetulnya cara memindahkan ini ya, yang terpenting Anda sudah simpan 12 frasenya, Anda catat, Anda foto, Anda rekam dulu, Anda install Trust Wallet di HP yang baru. Setelah Anda install di HP yang baru, masuk ke menu import wallet. Ketika import wallet, Anda kasih nama wallet tersebut, Anda masukkan 12 frase yang persis dengan wallet di HP yang lama. Untuk mengetik manual, menggunakan huruf kecil semua. Huruf kecil di awal tulisan tanpa spasi, misalkan ada namanya table, ya, ada urutan kata 12, table, house, misalkan ball, gitu. Jadi tulisan table itu jangan ada spasinya. Jadi langsung T-A-B-L-E, table. Terus spasi. Kemudian kata kedua, house, H-O-U-S-E, spasi, B-A-L-L, ball. Ya. Tergantung nanti 12 frase Anda seperti apa, itu diketik aja percis, tidak boleh lebih huruf, tidak boleh lebih kata, tidak boleh lebih spasi. Setelah itu dibuat passwordnya, Anda buat. Ya, ketika Anda sudah lakukan benar, nanti aset Anda yang ada di wallet yang lama itu akan sama persis dengan aset yang ada di wallet yang baru. Karena sebetulnya nyawanya dari wallet itu bukan di HP-nya, tetapi di kode frasenya. Anda mau install lagi di HP, punya 5 HP aja. Anda masukkan 12 frase itu sama. Itu 5 HP itu saldonya akan sama. Ya. Saldonya kan sama. Jadi kuncinya utama adalah di 12 frase. Itu caranya ya. Itu adalah jawaban saya untuk Pak Dedi Fantri. Oke. Pak Ajri Ahmad bertanya, satu matic nilainya berapa rupiah? Anda bisa lihat nanti di toko kripto atau Anda lihat di sini. Saya punya website namanya Coin Cap Market, ya. Jadi nanti Anda bisa klik website ini untuk melihat harga-harga kripto yang ada di dunia. Tetapi biasanya kalau kita membeli di toko kripto atau Indodax itu ada sedikit perbedaan, tapi kurang lebihnya sama. Jadi Anda nanti lihat di sini. Saya mungkin bisa share screen. Saya share screen ya. Jadi nanti Anda bisa klik Coin Market ini, ya. Saya copy dulu. Ini nanti Anda bisa lihat di sini harga-harga kripto, mulai dari Bitcoin-nya harganya sekian, $27, Ethereum, ya, Tether. Kita lihat Matic berapa? Polygon Matic ini 1,09. Ini saya kasih link di sini. Nanti Bapak Ibu silahkan cek harga kripto yang ada di market. Ini saya kirimkan juga di sini untuk dipelajari sendiri nanti ya. Nah, ini bisa cek nih BUSD berapa. Ini adalah kripto yang ada di dunia. Tidak semuanya bisa dibeli di Indonesia, tetapi ini sebagai gambaran kita. Inilah website yang untuk melihat harga-harga aset kripto di ada dunia di berbagai blockchain dengan pergerakannya, trennya dia turun, trennya dia naik, itu akan ketahuan ya. Anda nanti bisa cek harga harga kursnya. Bisa nanti Anda kurs di dalam rupiah atau dalam bentuk dolar ya, itu aja. Cukup ya, nanti Anda pelajari sendiri di Coin Market. Itu adalah cara mudah Anda mengecek harga koinnya yang sekarang sedang pengen tahu. Oke, selanjutnya ini ada komentar Jok Pro halal
yang bilang haram mainnya kurang jauh. Kalau jauh harus naik bis atau naik pesawat ini. Oke, saya teruskan chatnya dari YouTube. Ibnu Rusdi, awalnya SFC dimaksud untuk mendapatkan produk barang tekstil. Setelah peluncuran inverter, token energi sendiri akan dikeluarkan. Mohon penjelasan seperti apa, maksudnya apakah tokennya ada di akun saat ini bisa digunakan atau dikeluarkan untuk apa, ataukah seperti apa? Oke, Bapak Ibnu Rusdi, saya sampaikan bahwa tidak ada yang sia-sia dengan token energi yang sudah dikeluarkan atau sudah dihasilkan ya bahasanya dari sistem metrik klasik. Baik SFC, SFC2, SFCR, SFCR2 itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya tetap ada di wallet Anda yang terkoneksi Metaverse. Mr. Lado sedang menyiapkan komponen-komponen lain di ekosistem Metaverse. Dan saya yakin sekali koin-koin energi itu nanti bisa digunakan untuk transaksi, untuk syarat, untuk poin yang digunakan untuk menghasilkan, bisa menghasilkan tier katakanlah, bisa menghasilkan unit fares, bisa menghasilkan untuk force coin atau apapun itu, SFC, SFC2, SFCR itu semua bermanfaat. Toh sekarang pun ada di wallet, nggak bisa Anda delete. Nggak bisa Anda transfer, nggak bisa Anda jual. Ya biarkan saja ada di wallet Anda. Kok pengen mau diapain sih? Nggak usah diapa-apain, dah dibiarin aja sudah. Kita nggak usah tergesa-gesa mau dijadian apa. Ini proyek jangka panjang, Bapak Ibu. Jadi Anda harus sadar bahwa memprogram smart contract yang terkoneksi di dalam blockchain itu bukan seperti membalikan tangan, sangat rumit. Karena program yang berjalan di smart contract di blockchain tidak boleh salah. Sekali dibuat harus benar. Sekali jadi harus benar. Tidak boleh salah. Bayangkan ketika Anda membuat program yang tidak boleh salah, kira-kira programmernya atau developernya itu mau berapa kali nyoba. Ngetesnya itu berapa kali. Karena nggak boleh salah. Kita tuh hanya mau pakai gitu loh. Oh ya nggak sabar gitu loh. Gue sabar, oh ya mau buru-buru kemana toh? Kan gitu kan. Ikuti saja prosesnya. Fokus saja dulu dalam penjualan level Anda. Tugas Anda sekarang yang punya level itu hanya bagaimana caranya Anda menjual level Anda, mengelola mitra Anda, memberikan edukasi mitra Anda, menjadikan penasehat atau menjadi penyelesai masalah di grup Anda, itu dulu lakukan. Biarkan tim IT-nya Mr. Lado atau developernya mengembangkan susah-susahnya, rumit-rumitnya, biarkannya. Kita tahu jadi aja. Kok saya nggak sabar? Jadi mau apa? Itu mau apa? Kita tuh terlalu mulu-mulu. Bagaimana force coin? Bagaimana ini? Uang Anda aja dari dulu nggak pernah jualan level, udah mulu-mulu dulu. Sudah, buktikan dulu. Udah pernah belum jual level? Udah punya berapa mitra? Itu dulu saya tantang kalau ada orang yang terlalu banyak bertanya, tetapi hal yang paling mudah, hal yang sudah jelas belum pernah Anda lakukan. Seperti hanya Anda masih SD, tapi sudah pengen jadi pakai baju abu-abu. Anda harus nikmati dulu prosesnya jadi anak SD dulu, belajar dulu dari yang gampang-gampang dulu. Nanti ketika Anda sudah mau kelas 6, otomatis kelas SMP. SMP lulus, otomatis SMA. Jadi begitu. Jadi jangan terlalu semua pengen tahu, tapi malah hanya teori. Kalau bahasa Jawanya itu jarkoni. Iso ujar ora iso nglakoni. Kalau bahasa Jawanya. Pernah dengar istilah itu? Nah. Pak D. Dari Pak D. Jarkon itu bahasa Jawa. Iso ujar, ora iso ngelakoni. Ujar itu isone ngomong. Bisanya cuma ngomong, tapi nggak pernah melakukan. Teori tok. Tapi nggak pernah jualan, nggak pernah punya grup, nggak pernah promosi. Buat apa? Yang menghasilkan Anda uang itu karena Anda action, bukan karena terlalu banyak
belajar tetapi hanya belajar doang. Nggak pernah praktek, nggak pernah promosi, nggak pernah closing, nggak pernah menjawab pertanyaan di grup, bagaimana orang-orang akan percaya pada Anda? Itu namanya jarkoni. Ayo apa singkatannya jarkoni? Bareng-bareng. Belum ngajar tapi nggak bisa ngelakoni. Iso ujar, ora iso ngelakoni. Iso Bel Gedes. Bel. Bel Gedes. Apa Bel Gedes? Oke. Kalau saya ngomong tuh banyak istilah sing aneh-aneh, banyak-banyak yang rombeng ini lama-lama ini. Nggak apa-apa, biar nambah vocabulary, ya, bahasa-bahasa gitu ya, biarkanlah. Ya, jadi belajarlah sesuai dengan kemampuan Anda. Tetapi ya harus diniati, Pak. Pengen sukses tapi nggak mau belajar, nggak mau ikut Zoom, nggak mau dengerin YouTube video, di skip doang, dikasih postingan cuma yes bos, ya Pak D, siap disaringkan. Dia sendiri nggak pernah setel. Nah terus manfaatnya apa? Dibagikan ke mitranya langsung sekilas sudah disetel? Belum. Buat apa? Anda dulu pahami dulu, baru kasihkan orang lain. Nah kalau nggak kasihkan nanti terus bohongin atau salah gimana? Ya kan gitu loh. Jadi ketika Anda dikasih materi, ulang-ulang terus, jangan sekali terus mumet Pak sekali nggak bisa, diulang-ulang terus, disetel, dipahami kata-katanya gitu kan, supaya Anda sendiri juga masuk meresap ke sanubari, baru dikasihkan ke mitra. Jadi kalau ada pertanyaan Anda sudah paham dulu, gitu. Jangan kesannya Pertamax ngirim nomor 1 tapi ditanya ngah-ngoh. Apa ya? Nggak tahu ya. Nah, apa ya? Nggak tahu saya. Nah itu lupa yang Bapak kirim barusan tuh loh, soal apa? Oh, wah aku belum nyetel ya. Wah. Yang ngirim nggak tahu. Yang ngirim malah nggak tahu. Malu-maluin toh. Saya tanya lagi boleh nggak Pak De? Boleh, nggak apa-apa Pak Wigit. Saya ini ngoceh kayak gini tuh nunggu sambil ada yang tanya. Kalau nggak ada tanya, saya ngoceh kayak burung perkutut ini terus ini, nggak berhenti. Wes tanya apa? Silakan, monggo. Mengenai program terlalu yang sebelumnya, saya sudah calon mitra beberapa kali terbentuk, pernah beliau sudah tergabung. Saya mohon penjelasannya tentang Forsec karena yang saya tahu itu program Mr. Lado juga yang sebelumnya. Tapi apakah memang sama? Memang beda, perbedaannya di mana? Kemudian apakah orang yang udah bergabung di Forsec sebelumnya juga termasuk sudah di Metaforce atau gimana? Tolong penjelasannya, Pak. Oke. Pak Wigit, ini betul-betul newbie karena juga belum mendengar produk Mr. Lado yang namanya Forsage. Forsage kita sering menyebut Forsec bisa, tapi saya lebih menyarankan menyebut namanya Forsage ya. Forsage itu adalah produk platform desentral yang dibuat Mr. Lado di awal tahun 2020. Tepatnya di bulan Februari 2020, Mr. Lado membuat produk namanya Forsage Ethereum. Forsage Ethereum dulu menggunakan kripto aset Ethereum atau ETH. Dia juga menjual level, tetapi tidak serumit Metaforce. Dia hanya menjual X3 dan X4. Matrik X3 dan matrik X4. Jadi 3 titik dan 4 titik. 6 titik. Itu aja. Dan berjalannya waktu pertama kali di launching memang karena itu hal yang baru, Metaforce Forsage Ethereum ini cukup bisa merubah banyak keuangan teman-teman kita, saudara kita, karena pada Februari 2020 itu adalah awal pandemi di dunia. Semua orang banyak kehilangan pekerjaan, semua orang kesulitan dalam mencari keuangan karena pandemi, Pak. Mr. Lado mempunyai sifat yang welas asih, pandai, dan dia mempunyai rasa kemanusiaan tinggi. Dia membuat program itu yang mana memungkinkan siapapun bisa menjalankan
Forsas itu tidak harus bertemu, Pak. Hanya dengan handphone, dengan online, bisa menghasilkan uang. Luar biasa. Sangat luar biasa. Dan dia tidak mengambil keuntungan karena Mr. Lado pun juga member. Dia juga member, punya ID gitu, Pak, ya. Ya, kemudian berjalannya waktu ternyata Ethereum waktu itu masih seharga 3-4 juta, terus Ethereum harganya meningkat. Sekarang terakhir itu harganya hampir 30 juta kalau tidak salah. Sehingga ketika orang membeli level 1 itu semakin berat, Pak. Karena harganya semakin tinggi. Nah, dari situlah mulailah Mr. Lado berpikir, wah kalau ini caranya Ethereum yang dulu masih 4 juta, sekarang 30 juta, nggak ada yang ikut program ini karena terlalu mahal. Akhirnya Mr. Lado membuat Forsas versi kedua yang nama disebut Forsas Tron. Di mana Forsas Tron itu menggunakan cryptocurrency Tron, Pak, atau TRX. TRX pada awal mulanya harganya cuma 200 perak, 200 rupiah. Tetapi kasusnya sama. Ternyata TRX meningkat harganya sampai harga ribuan. Sehingga orang-orang yang mengembangkan Tron ini menjadi berat juga, lama-lama harga beli levelnya juga mahal nih. Programnya juga sama, adalah X3 dan X4. Cuma di Tron itu ada pengembangan lagi namanya Triple X dan X Gold. Ya, Triple X dan X Gold ini sementara ini belum ada di Metaverse ya. Tetapi nanti akan dikembangkan di dalam matriks Boost. Nah, Tron juga mempunyai banyak kekurangan di mana banyak transaksi yang gagal tetapi gas fee-nya hilang. Jadi banyak terjadi pembelian level di Forsas Tron tetapi akhirnya banyak yang terbakar tetapi hilang. Disitulah bug-nya. Akhirnya Mr. Lado membuat Forsas versi yang ketiga yaitu Forsas BUSD, Pak. Forsas BUSD ini adalah Forsas yang mana menggunakan stablecoin. Stablecoin-nya adalah Binance USD atau BUSD, di mana harga satu koin BUSD itu senilai dengan $1. Nah, buatlah program BUSD, Forsas BUSD di bulan lali aku, bulannya apa aku ya? Oktober ya? Apa ya itu? Februari kalau nggak salah, 2021. Februari 2021. Februari 2021 ya. Kalau Tron tadi Oktober 2020, BUSD Februari 2021. Nah, perkembangan BUSD sangat pesat karena harganya stabil, Pak. Ya, tetapi perlu diketahui dalam mengembangkan program ini pastinya Mr. Lado tidak sendirian. Mr. Lado mempunyai tim kreator dan developernya, di mana disitulah terjadi perpecahan antara Mr. Lado dengan anak buahnya, saya bilang begitu, timnya. Jadi timnya mengembangkan program baru yang bersifat money game. Dan Mr. Lado itu adalah sangat benci, sangat melawan tentang money game. Di mana tim-timnya malah membuat komunitas Forsas BUSD ini dibuat program money game. Sehingga Mr. Lado memutuskan untuk tidak meneruskan mengembangkan Forsas BUSD, akhirnya membuat rumah baru, membuat program baru yang disebut dengan Metaverse yang murni didevelop oleh Mr. Lado dan tim yang baru. Dan Metaverse ini tidak hanya menjual level, tetapi juga menjual elemen alignment lain seperti NFT, Universe, Forcecoin, ya, kemudian staking dan Metaverse yang lebih kompleks, Pak. Jadi sebetulnya Forsas Ethereum, Forsas Tron, Forsas BUSD, dan Metaverse itu semuanya hasil kreativitas atau kepandaian dari Mr. Lado. Yang membedakannya adalah Forsas sekarang tidak dikendalikan atau tidak dikembangkan oleh Mr. Lado karena banyak disalahgunakan oleh developernya untuk money game, sedangkan Mr. Lado sekarang fokus di Metaverse dan produk tetap produk desentral, peer-to-peer, ya 100%, tetapi jauh lebih tidak memihak ke siapapun karena Mr. Lado adalah orang yang betul-betul anti piramid, anti money game. Dia tidak mau mengembangkan platform ini untuk kepentingan seseorang, kepentingan kelompok. Oleh karena itu, Metaverse ini betul-betul produk yang betul-betul baru, dirahasiakan. Bahkan beberapa produk ke depan ini belum ada yang tahu, semua ada di kepalanya Mr. Lado.
Ya, supaya apa? Supaya tidak ada orang yang memalsukan, supaya tidak ada orang yang mendului ide kreativitasnya. Karena semua orang bisa mencontoh, tapi yang sulit adalah menciptakan hal yang baru. Menciptakan hal yang baru ini yang sulit. Kalau hanya mencontoh aja semua orang bisa dong, gitu kan? Makanya Mr. Lado pun sangat berhati-hati dalam mengembangkan Metaverse karena jangan sampai kejadian Forsas itu terulang kembali. Jadi begitu Pak. Kami Power Team awal mengikuti Forsas, tetapi kami akhirnya fokus di Metaverse karena kami tahu siapa-siapa orang yang di dalamnya dan kami tidak mau menjadi orang-orang yang mendukung kepada money game atau piramid. Karena memang Metaverse dan Power Team adalah melawan money game dan piramid, Pak. Hidup Power Team. Hidup Power Team. Gitu Pak Wikit, mungkin jawabannya. Nanti Bapak, kalau lihat channelnya di YouTube, kita juga ada kok presentasinya Forsas ada. Karena kita nggak pernah menghapusnya Pak, kita ada terus. Insya Allah sih nanti tahu. Ternyata Pak Wikitnya sudah live. Mr. Lado, manusia setengah dewa. Oke, Pak Wikitnya sudah live. Jadi mungkin cerita saya ini bisa bermanfaat buat yang lainnya. Ya, oke. Ternyata sudah jam 1 kurang saparapat. Tanggung sahur pada. Lanjut sampai sahur. Sampai sahur. Oh, wow, masih lama. 2 jam lagi lah. Tapi tidur dulu lah, biar besok nggak ngantuk. Kalau nggak tidur nanti bisa di kantor tekuk-tekuk gini. Pak Mobi ngantuk. Kerja Pak De. Beda pahalanya kalau tidur habis tidur baru sahur tuh Pak De. Iya. Lah kalau saya habis sahur bentar sudah subuh. Subuh nanti aku jam 5:30 udah berangkat ke kantor. Terus tidurnya berapa menit? Sekarang. Kantornya ke pinggir samping rumah jalan kaki. Antara Cikuma dan Bekasi itu 100 kilo ya masa terus ya nanti kan. Oke, cukup segini aja ya. Sudah jam 1 ternyata. Oke. Kita butuh istirahat. Siap. Jangan terlalu perut nanti udah capek. Kalau capek nanti sakit. Ya, Pak De. Saya sudah jam 2. 8 jam. Ya. Bang Kensi masih menyimak apa sudah ketiduran? Kalau sudah ketiduran saya closing aja deh, nggak apa-apa. Sudah sahur. Oke, Bang. Ya. Ini Pak Bang Kensi ini selamat dulu nih. Udah impian 1 nih. Ya. Langsung. Selamat Iya, hadiahnya. harus kasih selamat dulu dong. Iya, selamat. Terus dulu ah. Selamat. Semoga menyusul. Apa kita yang sudah semua bisa Tumpengnya mana nih? menyusul. Potong tumpengnya. Ke atas. Selamat Pakai Bang potong Kensi. tumpeng lah. Dibagi-bagi dong. Baru. nggak motong tumpeng Pak, tapi mecah kendi dikasih kembang Pak. Depan itu Pak, bebernya. Kendi dikasih kembang 7 rupa dipecahkan biar gitu. Sejuk Pak, dipersejuk Pak. Kalau orang Aceh dipersejuk itu ya apa Pak? Ya kasih jeruk lu. Dipersejuk ya, yang Pak Oki ya. Orang Aceh Pak Oki ya. Kasih jeruk, kasih sedingin, biar dingin. Yang pulang umroh minta air itu, air jam-jam tuh. Yang pulang umroh. Bala-bala. Pak Mus. Air zam-zamnya dikasih foto aja ya. Ya, mana Pak Mus? Ya minta dukungan doanya aja agar semuanya berjalan lancar dan semua teman-teman bisa mencapai impiannya. Jadi apa yang kita lakukan tidak lain dan tak bukan adalah untuk memancing emosional supaya kita bersemangat, bergairah di dalam proyek ini. Kami bukan satu-satunya sebagai pembuktian, tapi sebelumnya udah banyak tim leader kita yang membuktikan bahwa ini benar-benar berpotensi untuk berubah finansial, menciptakan impian yang terliar sekalipun. Nah, jadi harapannya semua orang bisa memahami dengan ada pembuktian, dengan adanya sistem yang hebat, dengan adanya kelebihan di proyek ini. Harapan saya semua orang yang terlibat di proyek ini yang dari dulu itu harapnya bertahan karena saya mau semua orang itu sukses di sini karena saya melihat masa depan di proyek ini.
Karena di dalam proyek pengembangan pada umumnya saya banyak melewati ya central business, BO, MLM ini sudah saya lewati dan saya belum pernah menemukan konsep sistem yang sempurna. Cuman terkadang itu kenapa kita tidak dapat mengambil intisari dari proyek ini karena terkadang itu proyek Metaverse ini dilihat dari sisi sentral karena berbeda kasus. Sentral dan desentral itu berbeda. Jadi teman-teman untuk melihat kelebihan dari proyek ini, pahamilah komponen-komponen blockchain, teknologinya, kemudian desentralisasinya. Nah, artinya itu adalah salah satu kelebihan yang luar biasa karena yang tidak mungkin diterapkan di dalam central business dengan adanya teknologi mungkin. Seperti transparansi itu nggak mungkin di central business. Ya, kemudian auto tanpa admin, tanpa owner itu nggak mungkin di central business. Tidak bisa dimatikan itu tidak mungkin di central business. Tidak ada pengumpulan dana itu tidak mungkin ya terjadi di central business. Nah, berkat adanya teknologi blockchain semuanya menjadi mungkin. Ya, seperti itu yang harus disimpulkan. Jadi harapannya ini bisa menjadi solusi untuk teman-teman yang memang ingin mendapatkan peluang bisnis yang lama, jangka panjang, permanen seperti itu. Oke, jam 12.44 ya, 44 menit waktu Indonesia Barat. Dan mungkin Bang Aris kita tutup aja ya. Karena udah malam ya. Target jam 12 tadi, tapi lewat. Nggak bisa kalau suruh jam 12. Nggak bisa, udah biasa lebih dari jam 12 nih sudah. Kemarin jam 2 Pak De. Iya, makanya ini saya ngomong udah lali waktu loh saya tuh pada sedih saya. Ya gimana lagi lah Kuat matanya Pak De. Oke, siap Pak De, siap Pak De. Marilah kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingat bos, ingat Metaverse meluas tanpa batas. Bergabunglah Metaverse bersama. Sampai jumpa kembali. Lanjut.